Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tutorial Anda dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara penggunaan overlay untuk membuatkan tutorial dua layar. Ada dua cara penggunaannya. Yang pertama, nanti setelah selesai mengedit, diekspor dulu videonya, lalu hasil ekspornya itu dimasukin lagi ke CapCut. Cara yang kedua, tidak perlu untuk mengekspor video yang sudah jadi, tetapi langsung di bagian pengeditan itu langsung dijadikan sebagai overlay. Seperti apa caranya? Yuk kita praktekkan. Buka aplikasi CapCut, lalu pilih proyek baru, pilih video yang mau dijadikan sebagai contoh. Nah, saya contohkan mobil yang ini, tambah. Nah, ini contoh tutorialnya. Misalnya contoh tutorial mobil ini mau kita bikin lebih cepat, mundur ya gitu. Pertama, ini videonya kita duplikat dulu. Efek yang pertama saya jadikan lebih cepat. Jadi di sini saya bikin 2,5. Nah, ini dia lebih cepat. Nah, untuk video yang ini saya jadikan dia mundur, putar mundur. Jadi dia hasilnya seperti ini. Lalu untuk video yang ketiga, saya ubah filter. Lalu saya pilih yang film. Nah, misalnya ini sebagai contoh ya, biar saturasinya lebih tinggi lagi. Nah, ini misalnya udah selesai tutorialnya. Ini cara yang pertama. Jadi ketika udah selesai seperti ini, teman-teman ekspor dulu, pilih jadi 1080, lalu kita ekspor. Jadi saya sampaikan untuk membuat tutorial dua layar ini, teman-teman harus mempunyai rekam layar. Aplikasi rekam layar saya menggunakan X Recorder. Nah, ini kita buka lagi X Recordernya, diaktifkan kembali, lalu kita pilih CapCut, lalu proyek baru. Yang diambil adalah hasil video yang ada di rekam layar atau yang di X Recorder, di album X Recordernya. Ini sudah ada. Assalamualaikum. Ini untuk mengerjakannya ini pertama-tama sekali teman-teman perhatikan volumenya, volume. Assalamualaikum. Lalu rasio aspeknya juga di menu utama. Lalu pilih yang 16:9. Nah, ini udah jadi ya tutorialnya. Dan untuk kalau kita pengen jangan terlalu gelap backgroundnya, maka kita pilih background, menu yang ini geser ke panah ke kiri, lalu pilih latar belakang, cari warna. Karena kalau teman-teman mengubah latar belakangnya setelah diedit videonya, setelah dipotong-potong, itu nanti akan membuat teman-teman lebih susah menerapkan daripada latar belakang. Jadi harus terapkan ke semua latar belakang gitu. Tapi kalau udah di awal diperhatikan latar belakang, langsung aja warna, dan kita pilih warna ini deh misalnya, lalu oke. Nah, ini udah otomatis semua latar belakangnya sudah warna ungu ke biru-biruan gitu ya. Nah, selanjutnya volume udah, background udah. Nah, sekarang yang ini, yang video utamanya ini kita kecilin sesuai selera, kita taruh di kiri atau di kanan terserah. Nah, untuk penggunaan overlay yang pertama, caranya yang ini. Lalu ini menu ke kiri ini, lalu kita cari teman-teman overlay, lalu tambahkan overlay. Nah, yang ditambahkan adalah video utama.
yang sudah dikerjakan tadi. Assalamualaikum. Kalau teman-teman nanti nggak pengen tabrakan suaranya, maka yang overlay ini volume dari videonya dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, ini udah tinggal ngedit aja. Ini adalah cara yang pertama penggunaan overlay untuk 2 layar. Ini tinggal diedit. Yang editnya insya Allah udah bisa ya. Ini kita, jadi ketika kita memotong video utama atau memotong video utama dan video overlay, itu sama-sama kita lakukan supaya nanti sinkron gerakan video utama dengan video yang overlaynya. Nah, ini saya klik yang overlay, lalu cari transformasi, lalu pangkas. Nah, ini kita pangkas sesuai dengan keinginan yang mau ditunjukkan sebagai tutorial untuk penonton. Misalnya ini kita sesuaikan saja sesuai gambarnya. Kalau yang sedang ditunjukkan adalah tambahkan proyek, maka yang ditunjukkan gambarnya adalah tambahkan proyek, biar sesuai ininya. Masih potong geser ke kiri, transformasi, pangkas. Nah, biar kelihatan jelas, biar apa yang kita sampaikan untuk penonton, untuk yang mencari tutorial itu tersampaikan dengan benar, dengan baik. Nah, ini semuanya juga, ini insya Allah teman-teman udah bisa ya, udah nggak usah dilanjut lagi ya. Yang ini kita iniin dulu. Ini insya Allah udah bisa semua ya. Nah, ini cara yang pertama untuk membuatkan layar menggunakan overlay di tutorial 2 layar. Cara yang kedua, ini kita tutup aja. Untuk cara yang kedua, kita buat video yang sama ya, proyek baru. Lalu ini udah ada videonya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi, yang udah selesai dikerjakan, hasil dari rekaman layar atau X-Recorder aplikasi yang saya gunakan. Nah, ini dia penggunaan overlay yang keduanya. Jadi kita tidak perlu mengambil lagi apa yang sudah tersimpan, tetapi langsung saja di sini kita cari bagian atau angle yang mana yang perlu untuk 2 layar. Aplikasi CapCut. Lalu mulai dari sini biasanya butuh 2 layar biar kelihatan apa yang disampaikan itu. Nah, ini misalnya kita bagi, lalu yang udah dibagi ini kita duplikat atau copy, menu ke kiri cari duplikat. Nah, hati-hati teman-teman, karena di sini kita harus lebih fokus yang mana, kan ketika kita bagi, kita duplikat itu dia akan bergeser ke samping. Jadi jangan sampai kita salah pilih, ngepilihnya yang sebelahnya, tapi pastikan yang sama. Ini kita, nah ini dia overlaynya. Jadi gambar overlaynya beda ketika menggunakan seperti ini. Ini dia. Nah, dia jadi turun ke bawah, lalu letakkan persis di bawah video utama. Lalu pilih proyek baru. Nah, di sini udah bisa. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, jangan lupa untuk mengubah rasio aspeknya dulu. Nah, ini yang video utama, kita ngeklik ini kalau mau video utama yang dikelola, geser ke kiri. Lalu mau video yang overlay, lalu kita pilih transformasi, pangkas. Nah, misalnya ini semua butuh 2 layar biar kelihatan, karena ini tutorial intinya ya, sampai gambar mobil yang selesai dikasih efek. Kita bagi, misalnya yang selesai efek itu, selesai sampai efek itu sini. Pas saat untuk penggunaan transformasi atau pemotongan video saya anggap, nah, sampai sini yang bisa kita lanjut. Ini udah kita bagi, lalu kita duplikat.
atau copy ya, ini ada duplikat. Lalu yang udah di duplikat ini langsung kita pilih overlay. Nah, kita taruh biar sama nanti suara dan gerakannya. Ini belum pas ya, berarti kita harus cari sesuai dengan foto ini biar pas. Nah, ini dia, jangan langsung lepas ya. Nah, jadi kita klik video utama. Nah, ini kita taruh persis di bawah video utama. Nah, biar nggak ikut bergeser yang sampingnya, makanya saya sampaikan untuk setiap potongan video yang butuh layar itu harus video utama dan overlaynya sama-sama dibagi. Ini juga yang overlaynya ini. Nah, ini semuanya udah bisa. Tinggal yang video overlaynya ditransformasi sesuai dengan kebutuhan dari tutorial yang kita sampaikan. Nah, itu dia menu yang ditunjukkan saja, karena gambar mobilnya nanti udah di samping kan. Lalu oke. Nah, ini dua cara menggunakan overlay di dalam pembuatan tutorial dengan dua layar. Gimana teman-teman, paham kan perbedaan cara yang pertama dengan cara yang kedua? Menurut teman-teman lebih mudah menggunakan yang cara pertama atau cara yang kedua? Boleh kasih komentar, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman untuk membantu teman-teman dalam pembuatan tutorial video atau pembuatan video di channel teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara like dan share. Dan untuk kamu yang masih baru pertama kali menonton, jangan lupa untuk klik subscribe. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.